Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak hebat semua. Kita di video pembelajaran matematika masih di perpangkatan dan bentuk akar. Namun kali ini kita sudah sampai ke video yang keempat. Bagian keempat kita yaitu tentang bentuk akar, sifat dan operasinya seperti apa yang akan kita bahas nanti. Sebelumnya diingatkan kembali, di 3 video sebelumnya kita sudah mendapatkan 6 buah sifat operasi pada perpangkatan. Ini bisa dibaca ya. Langsung saja kita akan membahas tentang bentuk akar. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ingat kembali materi teorema Pitagoras yang pernah kita pelajari di kelas 8, di mana teorema Pitagoras berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Kita di sini punya segitiga siku-siku dengan sisi A dan B sebagai pembentuk siku-sikunya dan sisi C sebagai sisi miringnya. Secara umum, teorema Pitagoras bisa kita tuliskan dengan kuadrat sisi miring, yaitu C kuadrat, sama dengan jumlah dari kuadrat sisi pembentuk siku-sikunya, A kuadrat tambah B kuadrat. Kita ingat kembali, waktu di kelas 8, ketika kita ingin mencari nilai C, maka masing-masing ruas kita akarkan. Sehingga kita dapati nilai C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kita lihat di sini tadi C kuadrat ketika dikasihkan akar maka dia menjadi C. Kenapa? Karena akar kuadrat merupakan operasi kebalikan dari pangkat 2, sebagaimana operasi penjumlahan memiliki kebalikan yaitu pengurangan. Sehingga ketika kedua operasi ini dilakukan bersamaan, X tambah 2 kemudian dikurang 2, maka saling menghilangkan, hanya tersisa X. Ya, sebagaimana ini juga C pangkat 2 dilakukan operasi bersama dengan akar, maka saling menghilangkan, hanya tersisa C. Atau sebagaimana dengan operasi perkalian, kebalikannya adalah pembagian. Ketika ini dilakukan pembagian, maka menghilangkan perkaliannya, hanya menyisakan X. Nah, sekarang kita punya pertanyaan, bagaimana mendapatkan akar kuadrat suatu bilangan. Misalkan kita punya nilai A-nya di sini 4, B-nya adalah 3, sehingga kita bisa substitusi ke rumus ini menjadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu 16 tambah 9, akar 25. Nah, berapa nilai akar 25? Nah, di materi inilah yang akan kita bahas, bagaimana cara mencari nilai akar dan juga sifat-sifat dari bentuk akar. Baik, untuk bisa memahami bagaimana cara mendapatkan akar kuadrat suatu bilangan, perhatikan contoh berikut. Tadi kita punya persoalan berapa nilai dari akar 25. Untuk mencari nilai akar 25 yaitu dengan cara kita mencari sebuah bilangan yang jika bilangan tersebut dipangkatkan dengan 2, ya, pangkat 2 ini dari mana? Sesuai dengan pangkat pada akarnya. Hasilnya harus sama dengan 25, yaitu nilai di dalam akarnya. Ya, angka berapakah yang dikuadratkan hasilnya 25? Betul, angka 5. Maka akar 25 adalah 5, karena 5 kuadrat sama dengan 25. Contoh kedua, akar 81 sama dengan berapa? Iya, betul, 9. Kenapa 9? Karena 9 ketika dipangkatkan dengan pangkat pada akar ini, yaitu pangkat 2 sama dengan 81. Ya, ingat kalau di sini tidak tertuliskan pangkat, maka di sini adalah pangkat 2. Contoh ketiga, akar 121 berapa? Akar 121 nilainya adalah sebuah bilangan yang jika kita pangkatkan dengan pangkat 2, yaitu pangkat dari akarnya, sama dengan nilai dari bilangan yang ada di dalam akar, yaitu 121. Kita dapati angkanya adalah angka 11. Ya, kenapa 11? Karena 11 kuadrat adalah 121. Ingat sekali lagi, jika di sini tidak tertuliskan pangkatnya, maka dia pangkat 2, yaitu akar kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencoba mendapatkan akar pangkat n suatu bilangan.
Pada persoalan mencari rusuk suatu kubus, bila volume diketahui, kita akan berhadapan dengan bentuk akar pangkat 3. Misalkan diketahui volume kubus 8 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Kita misalkan panjang rusuk kubusnya adalah K, di mana kita punya rumus volume adalah K pangkat 3, maka 8 nilainya sama dengan K pangkat 3. Ya, atau K pangkat 3 nilainya sama dengan 8, yaitu volumenya. Sehingga kita akarkan dengan pangkat 3 menjadi K sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berapakah akar pangkat 3 dari 8? Oke, cara mencarinya, kita cari sebuah bilangan yang jika dipangkatkan dengan pangkat pada akar ini sama dengan pangkat di akar, yaitu pangkat 3, hasilnya sama dengan nilai yang ada di dalam akar, yaitu 8. Angka berapakah yang dipangkatkan dengan 3 hasil 8? Yaitu 2. Ya. Maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, karena 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 8. Berarti kita dapati nilai rusuknya sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari akar dari 8? Ya, akar dari 8 kita cari suatu bilangan yang jika bilangan itu dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya sama dengan 8. Nah, tidak ketemu nih bilangan yang dipangkatkan 2 yang hasilnya 8. Sama halnya dengan seperti akar 5, akar 120 dan seterusnya. Ya, untuk bilangan-bilangan yang seperti ini kita tidak menemukan hasil bilangan bulatnya. Maka yang seperti ini kita cari dengan cara bersusun, atau dengan cara perkiraan, atau dengan alat hitung. Dan ini semua sudah pernah dibahas waktu di kelas 7. Maka kita pada video ini tidak membahas ulang, kita akan membahas operasi bentuk akarnya dan sekedar menyederhanakannya saja. Jadi akar 8 kita tidak cari sampai hasil persisnya berapa, tapi kita akan menyederhanakan saja. Semua kita mulai operasi bentuk akar. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Cara menjumlahkan bentuk akar, syaratnya bentuk akarnya harus sama-sama akar A. Cara menjumlahkannya adalah jumlahkan bilangan yang ada di luar akarnya, yaitu P tambah Q. Contoh, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Yang kita jumlahkan adalah 2 dengan 5-nya. Sementara akar 3-nya tetap ditulis akar 3 tidak dijumlahkan. Maka hasil akhirnya adalah 7 akar 3. Contoh kedua, akar 5 ditambah 8 akar 5. Kita jumlahkan bilangan yang ada di luar akarnya. Di sini tidak ada bilangan tertulis, maka ini bukan 0 tetapi perkalian dengan 1 di sini. Maka kita tulis penjumlahannya yaitu 1 tambah 8. Akar 5-nya tetap kita tuliskan akar 5, maka hasil akhirnya adalah 9 akar 5. Baik, sekarang operasi yang kedua tentang pengurangan bentuk akar. Sama seperti penjumlahan, pengurangan bentuk akar memiliki syarat harus memiliki bentuk akar yang sama. Dan yang kita kurangkan adalah bilangan yang ada di luar akarnya, P kurang Q. Contoh, 7 akar 3 dikurang 2 akar 3 sama dengan yang kita kurangkan 7 kurang 2-nya. Ya, akar 3-nya tetap tertulis akar 3, maka hasil akhirnya adalah 5 akar 3. 9 akar 5 dikurang, nah ini dikurang berapa? Ya, ingat tadi, kalau tidak ada angka di depan, berarti di sini ada perkalian dengan 1. Di sini 9 kurang 1, akar 5-nya tetap tertulis akar 5, hasilnya sama dengan 8 akar 5. Operasi bentuk akar yang ketiga yaitu perkalian bentuk akar. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan, perkalian bentuk akar tidak mensyaratkan bentuk akarnya harus sama. Di sini boleh beda sama. Boleh akar A, boleh akar B. Cara mengalihkannya pun kita kalikan bilangan di luar akar dengan di luar akar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Jika tadi penjumlahan dan pengurangan, bentuk akarnya tidak dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh untuk perkalian bentuk akar 3 dikali 5 akar 2 sama dengan, kita kalikan bilangan yang ada di luar, yaitu 1 dengan 5, 1 kali 5, sedangkan yang di dalam akar 3 dengan 2, akar 3 kali 2. Hasil akhirnya 5 akar 6. Contoh kedua, 3 akar 5 dengan 2 akar 3, kita kalikan yang di luar 3 dengan 2, yang di dalam akar 5 dengan 3, yaitu akar 6 akar 15. Operasi bentuk akar yang ketiga,
yang keempat, tentang pembagian bentuk akar. Kita bagi bilangan yang ada di luar akar dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Sama, dia tidak perlu mensyaratkan bentuk akarnya harus sama, boleh berbeda. Contoh, 8 akar 60 dibagi 4 akar 5. Maka yang kita bagi adalah 8 dengan 4, akar 60 dengan akar 5. Maka kita dapati hasilnya yaitu 2 akar 12. Contoh berikutnya, 12 akar 54 dibagi 4 akar 2, maka kita bagi yang di luar dengan yang di luar, 12 bagi 4, yang di dalam dengan yang di dalam, 54 bagi 2. Ya, sehingga kita dapati hasil akhirnya adalah 3 akar 27. Next. Yang terakhir ini kita akan menyederhanakan bentuk akar. Tadi kita punya akar 8 yang belum kita tentukan berapa hasilnya, tetapi kita tidak ingin mencari hasil akhirnya, hanya ingin menyederhanakan. Untuk menyederhanakan bentuk akar, triknya adalah ubah bilangan yang ada di dalam akar menjadi perkalian 2 bilangan, di mana salah satu bilangannya adalah bilangan yang bisa diakarkan. Contoh 8 adalah perkalian antara 4 dengan 2, maka kita tulis akar 8 menjadi akar 4 kali 2. Bentuk perkalian di dalam akar ini bisa dipisah menjadi akar 4 dikali akar 2, sehingga kita bisa tuliskan akar 4 ini, ya, karena akar 4 bisa kita cari nilai bilangan bulatnya yaitu 2, maka akar 4 adalah 2, kemudian akar 2 tetap dituliskan akar 2 gitu. Untuk berikutnya, tanda penghubung kali ini boleh tidak dituliskan menjadi 2 akar 2. Artinya kalau di antara angka 2 dan akar 2 ini tidak ada tanda operasi matematiknya, berarti ini adalah operasi perkalian. Oke, ini artinya 2 kali akar 2. Lanjut. 3 dikali akar 27. Sama triknya, 27 kita rubah menjadi bentuk perkalian yaitu 9 kali 3. Kenapa kita pilih 9? Karena 9 bisa diakarkan. Ya, seperti ini. Kita pisah jadi akar 9 dikali akar 3. Akar 9-nya adalah 3. Ya, sehingga ini 3 di depan kali sini 3 kali akar 3. Seperti ini. 3 kali 3 bisa kita kalikan yaitu 9. Jadi hasil akhirnya adalah 9 akar 3. Kemudian 2 akar 12 terakhir. Akar 12 bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Yang kita pilih yang mana? Yaitu kita pilih 3 kali 4. Kenapa kita pilih 3 kali 4? Karena 4 bisa diakarkan. Ini bisa kita pisah antara perkalian 4 dengan 3 menjadi 2 akar 4 dikali akar 3. Akar 4-nya bisa kita selesaikan yaitu 2. Di depan ada perkalian dengan 2, berarti 2 kali 2, dan akar 3-nya tetap akar 3. Kita bisa hitung perkalian 2 dengan 2 yaitu 4, maka hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih penjelasan materi tentang bentuk akar di video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.